will change you back. Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Kali ini Neng akan membahas alur cerita film yang berjudul Freaky Friday. Sebuah kisah tentang seorang anak remaja yang tubuh dan jiwanya tertukar dengan ibunya gara-gara kue keberuntungan yang mereka dapatkan saat makan malam di restoran Cina. Kejadian-kejadian konyol apakah yang akan terjadi dan apa yang harus mereka lakukan untuk mengembalikan keadaan seperti semula? Penasaran? Pokoknya pantengin terus video Neng. Dan jangan lupa channel Neng untuk di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang ibu bernama Tess. Ia mencoba membangunkan anak gadisnya yang bernama Anna dengan susah payah di pagi hari. Meskipun akhirnya Tess menyerah karena Anna masih tidak mau bangun. Harry, adik Anna, membangunkan Anna dengan trompet bisingnya meskipun Anna menjadi marah. Anna seorang gadis remaja yang tidak mau diatur. Ibunya ingin Anna bisa bersikap lebih sopan. Lalu Anna diantar oleh ibunya ke sekolah. Di sekolah, Anna tersipu malu saat melihat cowok ganteng bernama Jack. Jack adalah cowok yang disukai Anna. Anna mencoba memberi senyum termanisnya di hadapan Jack. Namun Jack tidak peduli sedikit pun dan berlalu pergi begitu saja. Di kelas, Anna mendapat nilai ujian yang buruk. Ia mencoba komplain kepada gurunya. Pak guru berkata nilai ujian Anna tidak akan bisa diubah. Karena kesal, Anna menghina Pak guru botak. Ia pun dikirim ke ruangan hukuman bersama anak-anak yang bermasalah di sekolah. Ibu Anna adalah seorang psikiater. Ia datang terlambat ke kantornya karena sebuah kecelakaan mobil di jalan. Untuk kedua kalinya, Anna mendapat hukuman kembali karena dengan sengaja menyervis bola voli tepat di kepala cewek bernama Casey, musuh bebuyutan Anna. Keluar dari ruang hukuman, buku-buku Anna terjatuh ke lantai. Lalu Jack datang dan membantu mengembalikan pick gitar Anna. Mereka pun berkenalan. Jack menawarkan Anna untuk menumpang kendaraannya. Anna pun setuju. Namun ketika Anna diberi helm untuk dipakai dan Jack akan mengantarnya menggunakan motor, Anna pun menolaknya secara halus. Jack tahu jika ibu Anna akan melarang dan memarahi Anna. Jack ingin mengajak Anna untuk kencan, tetapi sebelum Anna sempat menjawab, Pak guru memanggil Anna dan berkata untuk lebih berkonsentrasi pada ujiannya. Ketika ingin menemui Jack kembali, Jack sudah berlalu pergi dengan motornya. Anna mempunyai grup band bersama teman-temannya. Ia bermain sebagai gitaris di band tersebut. Keadaan rumah menjadi sangat bising karena studio Anna berada di dalam garasi rumah. Sehingga ibu Anna tidak bisa mendengar ketika ayah dan calon suaminya berbicara. Ibunya pun mematikan listrik yang ada di garasi. Teman Anna mengatakan jika ada salah satu band yang mengundurkan diri dari audisi Wengo Tango dan mereka mempunyai kesempatan untuk tampil. Sayangnya tepat di hari yang sama, ibu dan calon suaminya akan mengadakan jamuan makan malam. Anna dengan tegas meyakinkan jika ia pasti akan datang di audisi tersebut. Anna pergi ke kamarnya. Ia melihat Harry dan teman-teman Harry mengacak-acak kamar Anna. Lalu Anna tersadar pintu kamarnya sudah tidak ada. Dengan sangat marah, Anna menanyakan kepada ibunya. Ibunya bertanya mengapa Anna mendapat hukuman hingga 2 kali di hari yang sama. Namun Anna menyalahkan orang lain serta Pak gurunya memberi nilai buruk karena Anna merasa Pak guru sudah membencinya. Di restoran Cina, calon ayah tiri Anna bernama Ryan mencoba untuk mendekati Anna. Dengan sinis, Anna tidak memperdulikannya. Ibu Anna mencoba memberikan pengertian kepada Anna. Tiba-tiba Anna bersikap baik dan meminta ibunya untuk mengizinkannya pergi ke audisi di saat acara jamuan makan malam ibunya dengan Ryan. Mereka pun bertengkar hebat hingga semua orang di restoran mendengarnya. Anna masih tetap ingin pergi ke audisi dan ibu Anna dengan pendiriannya menolak Anna pergi ke sana. Anna harus berada di acara penjamuan makan malam. Mereka berdua sama-sama berpikir
jika acara mereka lebih penting dari apapun. Ketika perdebatan menjadi semakin sengit, tiba-tiba ibu pemilik restoran membawakan mereka kue keberuntungan. Mereka pun berhenti bertengkar. Ibu pemilik restoran memaksa mereka untuk mengambil kue tersebut dan mereka pun mengambilnya. Anna masih marah kepada ibunya. Ia masuk ke dalam toilet dan mengunci pintu. Lalu secara bersamaan mereka membuka kue keberuntungan yang di dalamnya berisikan kertas ramalan. Di dalam kertas masing-masing, mereka mempunyai ramalan yang sama. Selesai membaca, tiba-tiba gempa bumi datang dengan cukup kuat. Mereka kembali ke dalam restoran. Anehnya di dalam restoran tidak terjadi apa-apa dan tidak ada gempa sama sekali. Di tengah malam, tepat pukul 12 ketika mereka sedang tidur tanpa Anna dan ibunya sadari, terjadi sesuatu yang misterius. Keesokan harinya ibu Anna bingung mengapa ia bangun di tempat tidur Anna. Ia meraba tubuhnya, lalu bercermin dan melihat wajah Anna di cermin. Ia pun berteriak karena kaget. Harry datang ke kamar tidur Anna. Ia berkata jika ibunya tidak bangun dan sudah mati. Ia pun mengecek keadaan. Ternyata ibunya masih bernafas dan hidup. Anna mencoba membangunkan ibunya dengan susah payah. Ketika ibunya bangun, ia terkejut melihat tubuhnya sudah tertukar. Ia pun pergi bercermin dan begitu kaget dengan perubahan tersebut. Mereka mencoba untuk bertukar, namun tidak berhasil. Ibu Anna berkata jika mereka tidak boleh memberitahu siapapun karena orang-orang akan menyangka jika mereka sudah gila. Akhirnya mereka harus berpura-pura agar tidak ada orang yang mengetahuinya. Ibu Anna berkata mungkin hal ini terjadi ketika di restoran Cina, di mana terjadi gempa dan pemilik restoran tersebut melakukan ilmu hitam semacam voodoo kepada mereka hingga jiwa mereka tertukar. Anna berkata ia tidak bisa pergi ke sekolah dengan keadaan seperti ini, namun ibunya memaksa ia harus menyelesaikan ujiannya. Ibu Anna akan berpura-pura menjadi Anna, tetapi ibunya khawatir karena ia mempunyai pasien langganannya bernama Evan yang datang setiap hari untuk berkonsultasi. Di dalam mobil, Anna dan ibunya terus berargumentasi dengan hal-hal kecil. Mereka mencoba menyesuaikan diri satu sama lain, meskipun terasa aneh dan terlihat janggal di mata Ryan. Sesampai di sekolah, ibunya memperingatkan Anna untuk bersikap baik kepada Ryan. Tiba-tiba Anna merasa gugup dengan kedatangan Jack. Jack memanggil Anna dan menghampirinya, namun ibunya tidak menyukai Jack sama sekali. Jack mencoba mendekati Anna. Dengan nada sinis, Anna berkata ia harus fokus dalam pelajarannya dan sekolahnya. Ia pun berlalu pergi meninggalkan Jack. Ibu Anna menghampiri Stacy dan menanyakan kabar dirinya. Ibu Anna tidak tahu Stacy adalah musuh Anna. Dengan sengaja Stacy dan teman-temannya mengerjai Anna dan mendorongnya hingga ia terjatuh. Teman-teman Anna datang membantu Anna. Teman-teman Anna ingin mengetahui hubungan Anna dengan Jack. Namun Anna berkata jika Anna tidak mau kontak fisik dengan laki-laki, mereka pun merasa aneh dengan sikap Anna. Anna melihat toko pakaian. Tanpa pikir panjang, ia berbelanja sepuas hati dan membeli apa saja yang ia inginkan. Juga merubah penampilannya secara drastis hingga terlihat lebih gaul. Setibanya di kantor, Anna disibukkan dengan telepon yang terus berdering. Karena kesal, ia pun mematikan telepon tersebut. Namun teleponnya kembali berdering. Anna mengangkat telepon tersebut. Ternyata itu dari perusahaan catering untuk acara jamuan makan malam nanti. Namun Anna malah menjelek-jelekan catering tersebut dan mengcancel semuanya. Di kelas, Pak Guru mengadakan kuis dadakan dan setiap murid yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan nilai. Pak Guru mengajukan pertanyaan kepada Ibu Anna. Dengan sangat detail dan percaya diri, Ibu Anna menjawab pertanyaan tersebut karena Ibu Anna merasa tahu banyak tentang soal itu. Tanpa disangka, Guru Anna memberikan nilai F. Ibu Anna pun terkejut dengan nilai yang didapatnya. Di kantor, Anna mendapat berbagai macam pasien yang berkonsultasi kepada ibunya. Anna tidak menghiraukan mereka dan hanya berpura-pura mendengarkan keluhan dari para pasien. Ibu Anna mendatangi gurunya dan masih tidak terima dengan nilai yang diberikan gurunya. Ternyata guru Anna adalah teman SMA ibunya
yang pernah mengajak ibunya pergi ke pesta prom sekolah, namun ibunya menolaknya. Ibu Anna mengatakan jika Pak Guru balas dendam melalui Anna untuk mengobati rasa sakit hatinya yang dulu. Teman Anna menanyakan tentang acara audisi di mana Anna harus pergi bersama mereka. Namun Ibu Anna bilang ia tidak bisa pergi ke sana dan memilih untuk datang ke penjamuan makan malam. Teman-teman Anna kecewa dan membongkar rahasia jika Anna pernah berkata ibunya tidak pernah lagi memberinya cukup perhatian semenjak Ibu Anna berkencan dengan Ryan. Ibu Anna mencoba menjelaskan, tapi mereka merasa sudah dikecewakan. Mereka pun pergi meninggalkan Anna. Anna menjemput ibunya di sekolah dan menyetir mobil dengan ugal-ugalan. Ibu Anna terkejut dengan penampilannya yang baru. Ibu Anna menyuruh Anna untuk keluar dari mobil, namun sekarang ia tidak mempunyai SIM dan terpaksa harus menjadi penumpang. Mereka berdua mendatangi restoran Cina itu kembali. Mereka menceritakan bahwa diri mereka tertukar setelah kembali dari restoran. Lalu Peipei memanggil ibunya. Peipei dan ibunya bertengkar dalam bahasa Cina. Peipei menanyakan apakah ibunya memberikan mereka kue keberuntungan. Ibunya berkata jika suatu hari nanti mereka akan berterima kasih kepadanya. Peipei mengatakan jika Ibu Anna akan menikah besok. Ibu Peipei tidak tahu akan hal itu. Ia pun kabur meninggalkan mereka. Dengan sangat menyesal, Peipei berkata ia tidak bisa memperbaiki hal itu. Dan hanya mereka yang bisa memperbaikinya saat kalimat dalam kue keberuntungan terwujud. Semuanya akan kembali menjadi normal. Anna harus datang ke sekolah Harry karena ada pertemuan ibu dan guru. Bu guru berkata Harry anak yang manis, namun ia mendapat masalah karena sering dibully oleh anak yang lain. Di sisi lain, Harry sangat bagus dalam pelajaran bahasa Inggris dan Harry menulis dengan sangat indah tentang anak kakaknya. Anna membaca tulisan tersebut dan tersenyum. Di sekolah, Ibu Anna mendatangi Stacy. Ia berkata mengapa ia menjadi musuhnya, sedangkan Stacy adalah sahabat baiknya semenjak ia di kelas 6 SD. Mendengar hal itu, Stacy meminta Anna untuk duduk di sebelahnya. Pulang ke rumah, Anna disambut oleh Ryan. Ryan mencoba mencium Anna tapi ia terus menghindar. Ryan dan kakek Anna mengatakan jika mereka mempunyai kejutan untuknya. Ia pun dibawa ke studio TV untuk membahas buku yang ditulisnya. Anna benar-benar tidak tahu apa isi dalam buku yang ditulis ibunya. Di dalam kelas, Ibu Anna begitu bingung dengan soal ujian yang diberikan. Lalu Stacy memanggil Anna dan menulis kata-kata di secari kertas bahwa mereka kembali berteman. Dengan liciknya, Stacy mengangkat tangan dan mengatakan dengan lantang kepada guru dan semua murid di aula jika Anna mencontek jawaban ujiannya. Semua orang melihat ke arah Anna dan Anna mendapatkan hukuman kembali. Ibu Anna kabur dari ruangan tersebut. Jack berada di sana. Ibu Anna mengatakan jika ia tidak mencontek, tapi Stacy yang menjebaknya. Jack lalu menawarkan untuk membantu menyelesaikan ujiannya. Jack membawa Ibu Anna masuk ke ruangan guru, mengambil kertas ujian Anna dan menyuruh untuk menyelesaikan soal-soal yang belum selesai dijawab. Akhirnya acara live TV dimulai. Anna benar-benar tidak tahu apa yang harus ia bahas. Semua jawaban yang dilontarkan membuat semua penonton tertawa. Ibu Anna melihat kertas jawaban ujian Stacy. Ia langsung menghapus semua jawaban tersebut dan menulis kata-kata jika Stacy bodoh. Setelah menyelesaikan lembar ujian, Ibu Anna melihat Anna live di siaran televisi. Ibunya begitu marah dengan apa yang telah Anna lakukan. Namun sebaliknya semua penonton di studio menyukai penampilan Anna. Ibu Anna meminta Jack untuk mengantarnya pulang ke rumah. Tapi Jack menjadi tidak menyukai Anna karena melihat Anna dengan sengaja menghapus soal jawaban Stacy. Jack pun berlalu pergi dengan motornya. Anna pergi ke sebuah kafe. Ternyata Jack bekerja paruh waktu di sana. Jack begitu menyukai Ibu Anna. Semua orang terlihat aneh dengan kedekatan mereka berdua. Anna meminta izin kepada Jack untuk pergi karena acara jamuan makan malam akan segera digelar. Jack yang sudah merasa nyaman tidak mau jika Ibu Anna pergi. Jack memohon agar bisa mengantarnya pulang ke rumah. Di jalan ketika lampu merah menyala, Ryan melihat Ibu Anna yang sedang memeluk Jack di motor. Ryan mencoba memanggilnya namun mereka keburu pergi.
Anna sampai di rumah, ia dimarahi oleh ibunya karena datang terlambat. Ryan juga tiba di rumah, ia merasa kecewa kepada ibu Anna dengan apa yang dilihatnya di jalan. Lalu ibu Anna yang asli memberitahu jika itu adalah teman Anna. Teman-teman Anna menyelinap ke tempat jamuan makan malam. Ibunya berkata ia menemukan kertas tersebut dan mencoba untuk bertukar tempat kembali. Sayangnya tidak berhasil. Lalu ibu Anna diculik oleh teman-teman band Anna. Jack nekat datang ke tempat jamuan makan malam dan mencari ibu Anna. Teman-teman Anna tertangkap oleh security. Mereka meminta ibu Anna agar mengizinkan Anna pergi selama 20 menit saja untuk audisi. Tanpa diduga Ryan mengizinkan Anna untuk pergi. Ryan ternyata sangat tulus mencintai Anna dan Harry. Sekarang Anna mengetahui jika Ryan adalah pria yang baik hati. Tidak hanya itu saja, Ryan menyuruh ibu Anna untuk pergi bersama Anna ke tempat audisi untuk menyemangati mereka. Mereka sudah berada di tempat audisi, begitu pula Jack yang selalu membuntuti ibu Anna. Audisi pun dimulai. Ibu Anna hanya diam seperti patung karena ia tidak bisa bermain gitar sama sekali. Anna menyuruh ibunya untuk berpura-pura bermain gitar dan Anna membantunya di belakang panggung. Akhirnya mereka pun lulus audisi. Mereka kembali ke penjamuan makan malam, sementara Ryan dengan sabar menunggu mereka berdua kembali. Dengan sedih, ibu Anna meminta Anna untuk menyampaikan kepada Ryan agar meminta pernikahannya diundur saja. Anna mulai berpidato kepada para tamu undangan. Ia memulai dengan ayahnya yang meninggal. Kemudian Ryan datang dan membuat kebahagiaannya kembali. Anna pun mengungkapkan semua isi hati dari relung yang paling dalam. Tiba-tiba gempa bumi datang. Ternyata mereka kembali menjadi diri mereka sendiri. Keesokan harinya pernikahan digelar. Hubungan Anna dan ibunya semakin membaik. Mereka berpelukan dengan hangat. Jack berada di pernikahan ibu Anna. Jack yang melihat penampilan Anna bermain gitar semalam mulai menyukai Anna kembali. Dan ibu Anna mengizinkan Anna untuk bersama dengan Jack. Mereka pun berdansa bersama lalu berciuman dengan mesra. Pei Pei menghandle catering di acara pernikahan ibu Anna. Ibu Pei Pei mencoba memberikan kue keberuntungan kepada Harry dan kakeknya. Untungnya Pei Pei berhasil menghentikan mereka untuk tidak membuka kue keberuntungan tersebut. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film yang Neng bisa suguhkan kali ini. Tanpa banyak kata, Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.